Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-107. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, malam itu Manggada dan Laksono menjadi anak-anak muda yang dimanjakan. Mereka tidur di bilik yang bersih diterangi lampu minyak di atas acuk-acuk di sudut biliknya, serta disediakan selimut kain panjang untuk melawan angin. Tetapi kedua orang anak muda itu justru merasa canggung. Sebulan lamanya mereka berada di tengah-tengah hutan yang lebat dengan hanya sekedar menggunakan kulit kayu sebagai pengganti pakaiannya. Justru karena itu, maka mereka tidak segera dapat tidur. Untuk beberapa saat mereka masih saja berbincang ke sana kemari. Namun akhirnya pembicaraan mereka tersangkut pada persoalan yang sedang membuat padukuhan Gemawang di Kademangan Kalegen itu terasa panas. Besok kita akan menemui Ki Jogoboyo, desis Manggada. Iya, sahut Laksono. Kita akan melibatkan diri langsung. Justru aku ingin menemui dengan kedua orang itu. Jika sudah bertemu, bertanya Manggada. Laksono menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab. Bahkan kemudian ia memiringkan tubuhnya membelakangi Manggada sambil menguap. Wah, aku ingin tidur, desisnya. Di bilik yang berada di Gandok, Ki Pandi justru sudah tidur nyenyak. Orang tua itu seakan-akan dengan sengaja telah mengosongkan dirinya dari berbagai macam persoalan dan ingin benar-benar menikmati istirahatnya. Di umurnya yang semakin tua, Ki Pandi yang terbiasa bertualang itu sekali-sekali juga ingin berada dalam lingkungan keluarga yang sewajarnya, seperti di rumah Ki Kertosono itu. Tetapi pagi-pagi benar, Ki Pandi sudah bangun. Ketika Manggada pergi ke sumur untuk menimba air mengisi pakiwan, Ki Pandi justru sudah mengisi pakiwan itu sampai penuh. Sebaiknya aku dan Laksono sajalah yang mengisi jambangan di pakiwan itu, Ki Pandi, berkata Manggada. Ki Pandi tersenyum. Katanya, bukankah aku sekali-sekali juga ingin mandi di pakiwan? Maksudku, biar sajalah Ki Pandi mandi, tetapi kami sajalah yang mengisinya. Bukankah sama saja, asal jambangan itu tidak menjadi kosong? Jawab Ki Pandi. Tetapi, sebaiknya kami yang muda-muda sajalah yang mengisinya. Agaknya itu akan lebih pantas. Ki Pandi menepuk bahu Manggada sambil berkata, aku akan mandi, kau isi kembali jambangan itu. Demikianlah, setelah mandi dan berbenah diri, maka Ki Pandi, Manggada dan Laksono telah duduk di serambi Gandok. Namun kemudian mereka pun diminta untuk masuk ke ruang dalam untuk minum minuman hangat yang telah disediakan oleh Nyi Kertosono, serta beberapa potong makanan yang dibuat oleh Nyi Citrobowo. Sambil makan, maka Manggada dan Laksono kembali menyatakan keinginannya
untuk menemui Ki Jogoboyo. "Baiklah," sahut Ki Kertosono. "Tetapi sekali lagi aku pesan kepada kalian, agar kalian berhati-hati. Kalian harus menyesuaikan diri dengan semua rencana Ki Jogoboyo. Kalian jangan membuat rencana tersendiri tanpa setahu Ki Jogoboyo, apalagi memotong kebijaksanaan Ki Jogoboyo." "Baiklah Ayah, jika kami menemui Ki Jogoboyo hari ini, kami baru akan menjajaki persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh seisi padukuhan ini. Kami tentu akan memohon pertimbangan Ayah dan Paman Citrobowo. Selebihnya tentu juga Ki Pandi," jawab Manggada. "Pergilah, bawa diri kalian baik-baik," pesan Ki Kertosono. Sejenak kemudian, maka Manggada dan Laksono telah menyusuri jalan padukuhan menuju ke rumah Ki Jogoboyo. Seperti yang telah mereka lihat, padukuhan Gemawang itu menjadi sangat lengang. Bahkan keduanya hampir tidak pernah menjumpai orang-orang yang pernah mereka kenal. Anak-anak kecil juga tidak bermain-main di halaman. Mereka pada umumnya lebih senang bermain di longgangan rumahnya. Manggada dan Laksono berjalan dengan jantung yang berdebar-debar. Seisi padukuhan Gemawang itu memang benar-benar sedang dicekam oleh kegelisahan. Ketika mereka sampai di regol halaman rumah Ki Jogoboyo, maka regol itu tertutup pula. Tetapi ketika Manggada mendorong regol itu, maka regol itu pun terbuka. Ternyata regol itu tidak diselarak dari dalam. Dengan ragu-ragu, keduanya menuju ke pendopo, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Karena itu, maka mereka telah pergi ke pintu seketeng. Ternyata pintu seketeng itu pun tertutup pula, bahkan diselarak dari dalam. Kedua anak muda itu berpandangan sejenak, namun kemudian Manggada pun berdesis, "Aku akan mencoba mengetok pintu seketeng ini. Mudah-mudahan ada yang mendengar." Laksono mengangguk sambil menjawab, "Iya, kita memang harus mengetuk pintu atau melingkari gandok dan langsung pergi ke dapur." Manggada pun kemudian mengetuk pintu seketeng itu perlahan-lahan. Namun karena tidak ada seorang pun yang menyahut, maka ia pun mengetuk semakin keras. Untuk beberapa saat memang tidak ada yang menyahut, tetapi kemudian keduanya mendengar langkah orang menuju ke pintu. Dengan nada berat terdengar seseorang bertanya, "Siapa di luar?" "Aku," sahut Manggada. "Aku siapa?" bertanya suara itu pula. "Manggada. Manggada, aku belum pernah mendengar nama itu." Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Aku, anak Ki Kertosono." "Anak Ki Kertosono? Bukankah anak Ki Kertosono tidak berada di rumahnya?" "Iya, tetapi kemarin aku sudah pulang." Nampaknya suara Manggada cukup meyakinkan. Karena itu, maka terdengar orang di belakang pintu seketeng itu mengangkat selarak dan kemudian mendorong pintu sehingga terbuka. Yang berdiri di belakang pintu itu ternyata seorang anak muda yang sedikit lebih tua dari Manggada dan Laksono. Namun Manggada segera dapat mengenalinya. Anak muda itu tentu anak Ki Jogoboyo. "Bukankah kau Sampurno?" bertanya Manggada. Anak muda itu mengerutkan dahinya, tetapi ia pun segera teringat.
Anak muda itu adalah Manggada. Kawannya bermain meskipun umurnya berselisih 2-3 tahun. "Marilah Manggada, masuklah, kita duduk di serambi," berkata Sampurno yang wajahnya menjadi cerah. Manggada dan Laksono melangkah masuk. Manggada kemudian telah memperkenalkan Laksono, adik sepupunya itu. Ketiganya pun kemudian melangkah ke pendopo setelah Sampurno menyelarak pintu itu lagi. Sambil melangkah ke serambi samping, Manggada pun bertanya, "Apakah kau akan pergi ke satu upacara?" "Tidak," jawab Sampurno. "Aku tidak akan pergi kemana-mana." "Tetapi kau berpakaian lengkap," sahut Manggada. Sampurno mendorong kerisnya ke punggungnya. Katanya, "Aku tidak akan pergi ke sebuah upacara, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, maka aku merasa perlu untuk selalu bersiap-siap." Manggada mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, aku melihat suasana yang menegangkan. Apakah Ki Kertosono tidak bercerita tentang keadaan Padukuhan Gemawang di saat-saat terakhir?" bertanya Sampurno. "Iya, ayah sudah bercerita," jawab Manggada. Sampurno menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun membuka pintu serambi dan sekali lagi mempersilahkan kedua anak-anak muda itu duduk di serambi samping. "Seluruh padukuhan ini terasa sangat sepi," berkata Manggada kemudian. "Iya, seluruh padukuhan ini sedang dibayangi oleh ketakutan. Berita akan kembalinya Wiro Sabet dan Suro Gentong telah membuat semua orang menjadi gelisah, termasuk ayah, karena ayah dianggap musuh utama kedua orang itu," jawab Sampurno. "Di mana Ki Jogoboyo sekarang?" bertanya Manggada. "Ayah sedang pergi ke rumah Ki Bekel. Bagaimanapun juga, ayah harus tetap menjalankan tugasnya, meskipun ia harus bekerja sendiri," jawab Sampurno. "Kenapa sendiri? Bagaimana dengan bebahu padukuhan ini? Dan apakah hal ini sudah dilaporkan kepada Ki Demang Kalegen?" "Ki Bekel sudah memberikan laporan, namun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Ki Demang di Kalegen. Agaknya nama Wiro Sabet dan Suro Gentong benar-benar ditakuti. Apalagi setelah diketahui bahwa Wiro Sabet dan Suro Gentong ternyata telah bekerja sama dengan Ki Sopo Aruh." "Ki Sopo Aruh? Maksudmu ada seseorang yang bernama Sopo Aruh?" bertanya Manggada. "Iya, memang nama yang aneh. Tetapi orang yang bernama Sopo Aruh itu adalah orang yang memang ditakuti. Bukan hanya di Kademangan Kalegen, tetapi untuk satu lingkungan yang luas." "Aku belum pernah mendengar nama itu. Ayah pun tidak menyebut nama Ki Sopo Aruh," berkata Manggada. "Nama itu sudah lama dikenal, tetapi bahwa Wiro Sabet dan Suro Gentong diketahui berhubungan dengan Ki Sopo Aruh itu memang baru beberapa hari ini. Kabar yang diterima Ki Bekel tentang hal itu justru dari Kademangan. Mungkin Ki Kertosono memang belum mengetahui hal itu." Manggada mengangguk-angguk. Katanya, "Sebelum orang-orang padukuhan ini mengetahui bahwa Wiro Sabet dan Suro Gentong berhubungan dengan Ki Sopo Aruh, mereka sudah menjadi ketakutan, apalagi jika kemudian mereka mengetahuinya." "Iya, sebagaimana para bebahu Kademangan dan bahkan Ki Demang sendiri menjadi gelisah karenanya." "Apakah Wiro Sabet dan Suro Gentong itu telah mengupah Ki Sopo Aruh untuk membantu mereka?" bertanya Laksono. "Tetapi ingat Manggada, keduanya tidak berdiri sendiri. Mereka sudah terikat dalam satu keluarga sebuah perguruan. Karena itu, saudara-saudara seperguruannya akan melibatkan diri pula jika harga diri mereka tersinggung."
Agaknya tidak demikian, jawab Sampurno itu. Ki Sopo Aruh memang sengaja melibatkan diri karena kepentingannya sendiri. Jika ia berpihak kepada Wiro Sabet dan Suro Gentong, maka hal itu akan dapat mengesahkan tindakan-tindakan yang diambilnya kemudian, yang justru bagi kepentingannya sendiri, merampok dan perbuatan-perbuatan serupa. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, sementara Sampurno berkata, "Karena itu, maka agaknya ayah tidak dapat bersandar kepada siapapun juga, kecuali kepada dirinya sendiri. Tetapi ayah sudah bertekad, apapun yang terjadi ayah akan tetap berpijak pada tugas kewajibannya." Apakah di seluruh Kademangan ini benar-benar tidak ada orang yang dapat diajak bekerja bersamanya? Ki Jogoboyo Kademangan Kalegen misalnya. Pada umumnya, mereka tidak mau terlibat dalam permusuhan dengan Ki Sopo Aruh karena mencampuri persoalan orang lain. Agaknya persoalan antara ayah dan kedua orang kakak beradik itu dianggap persoalan pribadi, sehingga siapa yang melibatkan diri dianggap mencampuri persoalan orang lain. Kedudukan Ki Jogoboyo memang menjadi sulit, berkata Manggada. Itulah sebabnya ayah memanggil aku pulang. Oh, Manggada mengerutkan keningnya. Kemana kau selama ini sehingga kau harus dipanggil pulang? Aku berguru kepada kakek yang juga guru ayah semasa mudanya. Tetapi karena ayah kemudian sendiri menghadapi persoalan yang terhitung gawat, maka aku telah dipanggil pulang, jawab Sampurno. Pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti. Seorang gadis keluar sambil membawa minuman hangat. Agaknya Nyi Jogoboyo mengetahui bahwa di Serambi ada 2 orang tamu. Demikian gadis itu meletakkan mangkuk minuman. Maka Sampurno itu pun bertanya kepada Manggada, "Kau ingat anak ini?" Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Iya, tentu." "Siapa?" bertanya Sampurno lagi. Manggada mulai membayangkan masa remajanya. Gadis itu adalah adik Sampurno. Di masa remaja anak-anak Padukuhan Gemawang tidak membatasi permainan antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang mereka bermain bersama, namun kadang-kadang memang bermain terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba saja meluncur dari sela-sela bibirnya, "Tantri, lengkapnya Endang Bitantri. Ingatanmu ternyata cukup cerah. Tantri, siapakah anak muda ini? Kau tentu masih mengenalnya." Tantri yang masih berdiri sambil memegang nampan itu termangu-mangu, namun wajahnya mulai menjadi semburat merah. Anak muda itu memang kawan bermainnya di masa kanak-kanak, tetapi kini ia sudah menjadi seorang anak muda yang mulai menginjak dewasa. Sedang dirinya sendiri pun sudah menjadi seorang gadis, tetapi kakaknya itu mendesaknya. "Hei, kau ingat namanya?" Tantri itu menunduk, tetapi kemudian terdengar ia menyebut nama. "Manggada." "Nah, kau ternyata masih ingat. Ia memang Manggada, sedang yang seorang lagi adalah saudara sepupunya. Namanya Laksono. Aku juga baru mengenalnya." Tantri mengangguk hormat, sementara itu Laksono pun mengangguk pula sambil mencoba untuk tersenyum. Tetapi Tantri tidak lama berdiri di Serambi itu. Ia pun kemudian telah meninggalkan tamu-tamunya kembali ke dapur. Kepada ibunya, Tantri bercerita bahwa kedua orang tamu kakaknya itu adalah Manggada dan adik sepupunya. "Manggada?"
Ibunya mengingat-ingat. Anak laki-laki Ki Kertosono. Sahut Tantri. Oh, Ibunya mengangguk-angguk. bukankah ia sudah lama meninggalkan padukuhan ini? Iya, bahkan Manggada pergi lebih dahulu daripada Kakang Sampurno. Ibunya masih saja mengangguk-angguk. Iya, berselisih beberapa tahun. Di Serambi, Sampurno telah mempersilahkan Manggada dan Laksono minum. Sampurno pun menceritakan pula bahwa ia pergi kemudian setelah Manggada beberapa tahun mendahuluinya. Kedatanganmu tentu memberikan sedikit ketenangan bagi ayahmu, berkata Manggada. Aku memang akan mencoba membantu tugas ayah, meskipun aku tahu bahwa Wiro Sabet dan Suro Gentong memiliki ilmu yang sangat tinggi setelah ia menempa diri dalam sebuah perguruan. Apalagi setelah keduanya menghubungkan namanya dengan Ki Sopo Aruh. Kekuatan mereka benar-benar menggetarkan jantung. Tetapi ayah tidak dapat ingkar akan kewajibannya apapun yang terjadi. Karena aku anaknya, maka aku pun harus membantunya sejauh yang dapat aku lakukan. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Laksono berkata, "Satu tugas yang sangat berat." "Iya," jawab Sampurno. "Menurut kenyataannya, kami hanya berdua saja, aku dan ayah. Sementara itu jumlah kawan-kawan Wiro Sabet dan Suro Gentong belum dapat kami ketahui. Mungkin 5, mungkin 6, atau bahkan lebih. Jika hanya 5 atau 6 orang, kenapa orang Sekademangan tidak berani melawan mereka?" bertanya Laksono. "Betapapun tinggi ilmunya, namun melawan orang Sekademangan, maka sulit bagi mereka untuk dapat menang. Tetapi korbannya tentu banyak sekali. Nah, orang-orang Kademangan ini tidak mau menjadi salah seorang dari korban yang berjatuhan itu. Istri-istri mereka pun berkeberatan. Demikian pula ayah dan ibu mereka atau kekasih mereka. Tetapi, bukankah kita tidak tahu siapakah korban itu kemudian?" sahut Manggada. "Justru karena itu, setiap orang merasa bahwa korban itu kemungkinan adalah diri mereka, suami mereka, atau anak-anak mereka yang telah mereka besarkan sejak anak itu lahir." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara itu, Sampurno berkata, "Tetapi biarlah, ayah akan tetap bekerja dengan apa yang ada padanya." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada pun berkata kepada Sampurno, "Sebenarnya aku sudah mendengar keberatan, terutama orang-orang padukuhan ini, untuk membantu ayahmu yang dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh kedua orang itu. Meskipun ayahmu tidak bersalah, seharusnya ayahmu lah yang mendendam, karena ayahmu pernah dilukai sampai keadaannya sangat gawat. Namun justru kedua orang itulah yang mendendam ayahmu. Perempuan yang akan melarikan diri dengan Suro Gentong itu meninggal di rumah ini," jawab Sampurno. "Meskipun perempuan itu membunuh dirinya sendiri, namun dendam kedua orang itu ditujukan terutama kepada ayah. Mereka pun mengira bahwa kemarahan orang-orang padukuhan itu kepada keduanya, sehingga keduanya harus mengalami perlakuan buruk, adalah karena ayah telah menghasut orang-orang sepadukuhan." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu, Manggada pun kemudian berkata, "Sampurno, kedatanganku kemari sebenarnya lah karena aku ingin menghadap Ki Jogoboyo. Setelah kami mendengar kesulitan yang dihadapi ayahmu, maka kami berniat untuk menyatakan kesediaan diri kami sekeluarga untuk ikut membantunya. Mungkin tenaga kami sekeluarga tidak berarti apa-apa bagi Ki Jogoboyo,
Tetapi kami hanya ingin memancing keberanian orang-orang Padukuhan ini untuk bangkit. Jika berhasil, dan kemudian banyak orang yang menyatakan kesediaannya membantu kesulitan Ki Jogoboyo, maka rasa-rasanya kami dapat mengatasi kedua orang itu, meskipun kemudian ia bekerja sama dengan Ki Sopo Aruh. Sampurno mengerutkan dahinya, namun kemudian ia tersenyum sambil bertanya, "Jadi kau dan keluargamu menyatakan bersedia untuk membantu ayah?" "Iya, seperti yang aku katakan tadi, yang penting bukan kemampuan kami, tetapi kesediaan kami hendaknya dapat membangunkan orang-orang Gemawang khususnya. Kami ingin menggelitik setiap laki-laki di Padukuhan ini." "Bagus Manggada, ayah tentu akan mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepadamu dan kepada keluargamu," jawab Sampurno. Namun kemudian nada suaranya menurun. "Tetapi jika terjadi sesuatu atas keluargamu atau satu dua di antara keluargamu, maka kami akan merasa telah bersalah karena kami telah menyeret keluargamu ke dalam bencana." "Tidak Sampurno," jawab Manggada. "Persoalannya bukan sekedar ayahmu. Apa yang dilakukan ayahmu itu adalah karena ayahmu seorang Jogoboyo. Seandainya ayahmu bukan seorang Jogoboyo, maka agaknya ia pun tidak akan terlibat sangat jauh dalam persoalan ini." Sampurno memandang Manggada dan Laksono berganti-ganti. Keduanya masih sangat muda, beberapa tahun lebih muda dari dirinya sendiri. "Manggada," berkata Sampurno kemudian, "jika kau menyatakan bersedia untuk membantu ayah bersama keluargamu, berapa orang keluargamu yang sanggup benar-benar membantu ayah dalam pengertian yang paling keras maksudku? Apakah kalian bersedia untuk bertempur?" "Tentu Sampurno," jawab Manggada. "Kami tentu akan bersedia bertempur, yang tentu saja setingkat dengan kemampuan kami. Sedangkan yang aku maksud sekeluarga adalah keluarga kami yang terdiri dari 5 orang laki-laki. Kami berdua, ayah, paman yang kebetulan ayah Laksono ini, dan seorang tamu kami, seorang yang sudah tua, tetapi dalam ketuaannya ia masih nampak kuat dan tegar." Sampurno mengangguk-angguk. Katanya, "Kami mengucapkan terima kasih, tetapi aku minta kalian berpikir 2-3 kali. Jika kalian memang sudah mantap, maka biarlah ayah mengumumkannya. Mudah-mudahan seperti yang kalian maksudkan, orang yang lain akan terpancing dan mengikuti jejak kalian." "Kami sudah berpikir dengan masak," jawab Manggada. "Jika Ki Jogoboyo tidak berkeberatan, maka kami benar-benar akan melakukannya. Seperti juga Ki Jogoboyo, apapun yang terjadi pada keluarga kami." Sampurno menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih, aku akan menyampaikannya kepada ayah. Nanti sore, aku akan datang lagi untuk mohon keterangan langsung dari Ki Jogoboyo. Apakah Ki Jogoboyo akan setuju atau tidak?" "Ayah tentu akan setuju, karena ayah memang memerlukan kawan. Jika kemudian ayah tidak setuju, itu tentu bukan karena ayah tidak mempercayai kebersihan hati kalian, tetapi semata-mata ayah tidak ingin menyulitkan kedudukan keluargamu di Padukuhan ini," berkata Sampurno. Demikianlah, maka Manggada dan Laksono pun kemudian telah minta diri, namun Sampurno menahannya sejenak agar mereka dapat bertemu dengan ibunya. Nyi Jogoboyo telah mengajak tantri untuk menemui Manggada dan Laksono. Ternyata demikian Nyi Jogoboyo melihat Manggada, maka ia tidak melupakan wajah itu. Apalagi Manggada memang sering bermain di rumahnya, karena ia adalah kawan bermain tantri dan Sampurno. Manggada dan Laksono mohon maaf ketika Nyi Jogoboyo menahan mereka.
agar mereka menunggu Ki Jogoboyo. "Nanti sore kami akan datang lagi, Nyi," jawab Manggada. Demikianlah, maka Manggada dan Laksono pun meninggalkan rumah Ki Jogoboyo. Sampurno mengantar mereka sampai di regol halaman. Demikian Manggada dan Laksono turun ke jalan, maka Sampurno itu pun berpesan, "Berhati-hatilah kalian berdua, jalan menjadi sepanas bara api." Manggada dan Laksono tersenyum. Sambil mengangguk-angguk, Manggada menjawab, "Aku akan berhati-hati." Sampurno menunggu beberapa saat di regol halaman rumahnya yang jarang terbuka itu, meskipun tidak diselarak. Baru ketika Manggada dan Laksono melangkah beberapa puluh langkah, maka Sampurno pun segera menutup pintu dan masuk lewat pintu seketeng yang kemudian telah diselaraknya pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.